Raja Sesat Penyebar Racun. Bagian 3. Melihat lawan ragu, kesempatan ini dipergunakan oleh Wiro untuk balikan tubuh, lalu berdiri dengan cepat. Ketika berdiri, tubuh kaku Suromarkum sudah berada di bahu kanannya. Tapak jingga, sedikit saja kau bergerak hendak menyerangku, kulempar tubuh kawanmu ini ke batu-batu karang di bawah teluk. Manusia licik, maki tapak jingga. Wiro tertawa lebar. Sekali-kali perlu kelicikan dalam hidup ini. Apa kau dan kawanmu tidak merasa licik? Sebagai tokoh silat istana mengeroyok seorang lawan? Tapak jingga tidak menjawab. Hanya mukanya saja yang jadi merah dalam kegelapan. Pendekar 212 perlahan-lahan turunkan tubuh kaku dan bisu Suromarkum. Begitu kedua kaki Suro menginjak tanah, Wiro lepaskan totokan di tubuh orang tua itu, lalu mendorongnya kuat-kuat ke arah kawannya. Tapak jingga cepat menahan tubuh Suromarkum. Kau tak apa-apa, Suro. Aku tidak cedera. Siapa sebenarnya pemuda itu? Ilmu silatnya aneh. Kalau dia mau tadi, dia bisa melemparkanku ke jurang batu di bawah teluk, kata Suromarkum pula. Aku berniat menyerangnya lagi. Kita belum mencoba jurus-jurus ilmu silat selusin tangan besi, menyahuti tapak jingga. Aku tak punya selera lagi meneruskan perkelahian ini, tapak jingga. Lagi pula aku punya firasat, kita berdua belum tentu mampu mengalahkan pemuda gondrong itu. Kalau begitu sebaiknya kita tinggalkan Bukit Karanggontor ini. Aku tidak mau pemuda sableng itu mengejek dan mempermainkan kita seperti tadi. Tapak jingga memberi isyarat pada kawannya. Tapi Suromarkum tetap berdiri di tempatnya, bahkan menegur pendekar 212. Anak muda, siapa kau sebenarnya? Tadi kau menyebut sebagai orang segolongan dengan kami. Apa maksudmu? Bukankah kalian tengah menyelidiki perkara malapetaka kematian begitu banyak penduduk yang terjadi akhir-akhir ini? Tapak jingga dan Suromarkum sama mengiyakan. Nah, aku pun melakukan hal yang sama. Penyelidikanku memberi kenyataan bahwa semua korban yang mati biru itu bukan karena dicekik atau disedot dedemit. Tapi semua mati keracunan. Keracunan, mengulang Suromarkum. Ada orang yang sengaja meracun. Entah makanan atau minuman mereka. Karena dedemit Karanggontor disebut-sebut dan dikaitkan dengan peristiwa ini, maka aku menyelidiki sampai di sini. Ternyata aku tidak menemukan apa-apa, kecuali kalian berdua yang mula-mula sempat kusangka kaki tangan dedemit itu. Jika rakyat yang mati memang adalah korban keracunan seperti katamu, ini adalah satu hal aneh luar biasa, ujar Suromarkum. Pertama, siapa yang mau-mauan, begitu tega meracuni rakyat? Kedua, apa maksud mereka melakukan peracunan? Kutambahkan satu pertanyaan lagi, menyambung Wiro. Di kota raja dan di keraton begitu banyak ahli pengobatan. Mengapa tak satu orang pun mengetahui dan mengatakan bahwa korban adalah akibat keracunan, bukan dibunuh oleh dedemit? Mendengar kata-kata Wiro itu, Suromarkum dan tapak jingga jadi saling pandang. Pemuda ini benar, tapak jingga. Ada yang tidak beres di kota raja. Kita harus cepat kembali, bisik Suromarkum pada kawannya. Lalu dia berpaling pada Wiro. Anak muda, malam ini kami yang tua mendapat pelajaran berguna darimu. Kami tidak akan melupakan hal ini. Kami berharap dapat berjumpa denganmu di lain kesempatan. Kalau boleh aku bertanya, untuk siapakah kau bekerja melakukan penyelidikan? Tanya tapak jingga. Untuk orang-orang yang jadi korban itu. Untuk kebenaran, jawab Wiro, lalu memutar diri dan tinggalkan kedua orang tua itu lebih dahulu. Jilid 8. Hujan gerimis turun bersamaan dengan lenyapnya rembulan di balik awan tebal. Udara dingin mencucuk tulang dan kesunyian mencengkam desa Tanggulrejo yang terletak jauh di tenggara kota raja. Bersamaan dengan bertiupnya angin malam, dari kelokan jalan muncul dua penunggang kuda. Keduanya mengenakan pakaian hitam dan wajah masing-masing ditutup dengan cadar sebatas mata. Anehnya dua orang ini sengaja menunggang kuda dengan langkah sangat perlahan, sehingga derap 8 kaki kuda tunggangan itu hampir tidak terdengar. Sambil bergerak, keduanya memandang ke kiri dan ke kanan, memperhatikan setiap bidang tanah yang mereka lewati, meneliti rumah-rumah penduduk yang terletak saling berjauhan. Kau lihat tambak ikan di sebelah sana, penunggang kuda di sebelah kanan berbisik pada kawannya. Ah, matamu tajam sekali, kawan. Itu sasaran paling empuk yang kita temui malam ini. Kau atau aku, jika kau mau, silakan saja. Mendengar ucapan kawannya itu, penunggang kuda di sebelah kanan segera turun dari kudanya. Tunggu aku di tempat gelap sana. Awasi keadaan sekitar sini. Jika ada bahaya, lekas beri tanda, kata orang itu begitu turun dari kuda.
Lalu dia melangkah mengendap-endap ke arah sebuah tambak ikan. Di kejauhan kelihatan sebuah rumah berada dalam keadaan gelap. Begitu sampai di tepi tambak ikan, orang ini memandang dulu berkeliling. Ketika dirasakannya aman, cepat-cepat dia mengeluarkan sebuah kantong kecil terbuat dari kulit kerbau yang ujungnya diikat kencang dengan seutas tali. Dengan cepat dibukanya tali ini, lalu dari dalam kantong yang kini terbuka ditebarkannya sejenis bubuk berwarna putih kelabu ke dalam tambak. Setelah itu kantong kulit diikatnya kuat-kuat, lalu dengan cepat dia kembali menemui kawannya. "Selesai?" bertanya kawan yang menunggu. "Beres," jawabnya seraya melompat naik ke atas punggung kuda. Dari situ kedua orang bercadar hitam itu melanjutkan perjalanan memasuki desa Tanggul Rejo lebih ke dalam. Seperti tadi, keduanya tak mau memacu kuda tunggangan, melainkan bergerak perlahan. Sebentar lagi sudah lewat tengah malam. Penunggang kuda di sebelah kiri berkata, "Menurut penyelidikanku ada sekitar 40 rumah di desa ini. Berarti ada 40 sumur yang harus kita kerjakan. Menurutmu apa kita punya waktu melakukannya? Sesuai petunjuk, tak perlu semua sumur kita kerjakan. Jika dapat separuhnya saja itu sudah cukup. Nah, lihat, di depan sana ada rumah. Kulihat sebuah sumur di sebelah belakang. Giliranmu turun tangan, kawan. Aku akan mendatangi rumah di sebelah sana. Lekas bergabung jika pekerjaanmu selesai." Dua penunggang kuda berpisah. Satu jalan terus, lainnya membelok ke kanan, memasuki pekarangan besar sebuah rumah, langsung menuju ke halaman belakang di mana terdapat sebuah sumur. Di tepi sumur, tanpa turun dari kudanya, orang itu mengeluarkan sebuah kantong kulit, membuka ikatannya. Lalu bubuk putih kelabu yang ada dalam kantong dituangkannya sedikit ke dalam sumur. Sehabis memasukkan bubuk itu ke dalam sumur, dia cepat-cepat mengikat kantong kulit, simpan kembali kantong itu di balik pakaiannya, lalu bergerak memutar kudanya. Pada saat itulah terdengar suara anjing menggonggong. Mula-mula hanya seekor saja, namun sesaat kemudian ada setengah lusin anjing yang berlompatan dari tempat gelap. Keenam anjing itu mengerubungi kuda sambil terus menyalak. "Celaka!" keluh si penunggang kuda. Dia cepat menyentakkan tali kekang kuda tunggangannya. Binatang ini meringkik keras. Hampir bersamaan dengan ringkikan itu, dari arah rumah terdengar suara membentak. "Siapa di luar?" Lalu terdengar suara pintu terbuka. Menyusul suara tong-tong yang dipukul terus-menerus. Suara tong-tongan dari arah rumah itu dalam waktu cepat mendapat sambutan dari berbagai jurusan. Si penunggang kuda menjadi panik. Dia memacu kudanya sekencang-kencangnya, tetapi 6 ekor anjing tadi ternyata ikut mengejar. Hatinya tercekat ketika di depan sana dilihatnya ada serombongan orang. Tangan kiri memegang obor, tangan kanan membawa berbagai macam senjata. Melihat hal ini, penunggang kuda itu cepat memutar kudanya ke arah dari mana dia datang sebelumnya. Namun dari arah itu pun bermunculan banyak sekali orang yang membawa obor serta senjata. Dari kedua ujung jalan, dua rombongan orang itu mendatangi dengan cepat seraya berteriak-teriak. "Tangkap, bunuh penebar racun, cincang sampai lumat, gantung kaki ke atas kepala ke bawah." Jantung si penunggang kuda bercadar serasa copot. Terlebih lagi ketika dilihatnya dari bagian gelap di kiri kanan jalan bermunculan pula orang-orang yang membawa obor dan senjata. Menyadari dirinya terkurung di tengah-tengah dan terancam bahaya maut mengerikan, orang itu menjadi nekat. Dia menggebrak kudanya berusaha menerobos kepungan orang di sebelah selatan jalan. Dua orang pengurung terjengkang dihantam kaki kuda. Tapi penunggangnya sendiri tak berhasil lolos. Seseorang sempat menarik kakinya, hingga tubuhnya terlontar dan jatuh terbanting ke jalanan. Cincang, bunuh. Sebatang golok menyambar membabat dada. Sebatang tombak menyorong ke depan. Terang, golok yang seharusnya membacok kepala itu tertahan oleh batang tombak. Bersamaan dengan itu ada orang yang berteriak. "Tunggu, ternyata dia adalah kepala desa Tanggul Rejo." Kepala desa ini pula yang tadi menangkis bacokan golok. Orang banyak mengeluarkan suara kemarahan dan kutuk serapah ditujukan pada kepala desa itu. Kepala desa cepat menguasai keadaan dengan berteriak, "Membunuh keparat penyebar racun ini mudah saja. Aku ingin cepat-cepat menggorok lehernya, mencincang kepalanya. Tapi dengar, kita harus menyelidik. Dia harus dipaksa memberi keterangan mengapa dia menebarkan racun di desa kita." "Siapa yang menyuruh?" Mendengar kata-kata kepala desa itu, orang banyak mengendur sedikit kemarahan mereka. Namun seseorang masih sempat membetot lepas kain hitam yang menutupi wajah lelaki yang terbujur di tanah setengah bergelung. Tak satu orang pun mengenali tampang manusia itu. Berarti dia bukan penduduk desa Tanggul Rejo.
Selagi orang desa menahan amarah dan selagi kepala desa berbicara, orang yang terguling di jalanan itu tidak sia-siakan kesempatan. Mati disadarinya memang sudah jadi bagiannya. Tapi dia tidak mau mati dicincang dan ditembus puluhan senjata. Maka dengan cepat dia keluarkan kantong kulit yang ada di balik pinggangnya. Lalu cepat sekali dia menuangkan bubuk putih kelabu yang ada dalam kantong ke dalam mulutnya yang dibuka lebar-lebar. Kejadian itu berlangsung cepat sekali, tidak terduga oleh semua orang yang ada di tempat itu. Tidak perlu menunggu lama, orang ini mulai melejang-lejang. Mukanya menjadi biru sampai ke bibir. Sepasang mata membeliak. Dari tenggorokannya ada suara menggeru, lalu menyembur busa dan air berwarna hitam pekat. Kurang ajar, bangsat itu menenggak racun yang dibawanya sendiri, teriak seseorang. Dia bunuh diri, kita terlambat, teriak kepala desa, lalu dengan marah ditendangnya kepala orang itu. Apa yang terjadi kemudian sungguh mengerikan. Puluhan macam senjata berkelebat menusuk dan menghunjam di sekujur tubuh orang itu. Mukanya tak bisa dikenali lagi. Aku yakin bangsat itu tidak datang sendirian, seorang lelaki yang hanya mengenakan celana pendek hitam berkata. Dia menurunkan obornya ke salah satu bagian jalanan, yang jauh dari kerumunan orang banyak. Lihat, katanya, di tanah ada jejak-jejak lebih dari seekor kuda. Paling tidak ada 2 kuda yang lewat di sini. Kalau begitu kita harus menyebar, lalu memeriksa setiap pelosok desa, kata kepala desa pula. Aku setuju, seseorang menyahuti. Jika bangsat satu itu ketemu, tak perlu diberi waktu untuk bertanya segala. Gorok lehernya, cincang kepala dan tubuhnya. Abis perkara, seorang penduduk desa menimpali. Jilid 9. Di malam yang sama, di desa Lebak Wangi yang terletak di sebelah barat kota raja, seorang penunggang kuda sejak tadi mendekam di balik lumbung padi yang terletak di pekarangan belakang sebuah rumah besar milik seorang hartawan yang putranya menjadi salah seorang kepala pasukan di Keraton Barat. Di halaman belakang itu, seorang lelaki tua tampak tengah merapikan susunan kayu api. Orang yang mendekam di balik lumbung padi sudah tidak sabaran. Matanya pulang balik memperhatikan si orang tua dan sumur yang terletak hanya 10 tombak saja di sebelah kiri lumbung padi. Tapi karena sumur itu berada di halaman terbuka, jika dia mendekati, mustahil orang tua itu tak akan melihatnya. Orang tua celaka itu ada-ada saja yang dikerjakan, memaki si penunggang kuda. Apa perlu kubereskan saja dia lebih dulu? Walaupun sudah punya pikiran seperti itu, nyatanya orang di balik lumbung memutuskan untuk menunggu saja sampai orang tua di sebelah sana selesai dengan pekerjaannya. Kalau kayu api itu sudah disusunnya dengan rapi, pasti dia akan masuk ke dalam rumah. Begitu orang di balik lumbung berpikir. Tetapi, setelah selesai merapikan kayu api, orang tua tadi kini malah mengambil sebuah sapu lidi besar dan mulai menyapu. Sialan, runtuk orang di balik lumbung. Dia raba golok di pinggang kirinya. Lalu bergerak keluar dari balik lumbung. Orang tua yang tengah menyapu halaman angkat kepalanya dan berpaling ketika mendengar ada suara telapak kaki kuda mendatangi. Disangkanya putra majikannya yang datang. Raden, kaukah itu? Tegurnya. Namun begitu penunggang kuda tersebut sampai di hadapannya, terkejutlah orang tua itu. Si penunggang kuda ternyata seorang berpakaian serba hitam yang wajahnya ditutup dengan kain berwarna hitam pula. Rampok, desis orang tua itu. Sapu di tangannya dilemparkan. Dia memutar tubuh untuk lari seraya berteriak. Namun dia hanya sempat memutar tubuhnya sedikit saja, dan sebelum mulutnya bisa berteriak, sebilah golok telah berkelebat dalam kegelapan malam. Orang tua yang malang itu terhuyung nanar sambil menggapai-gapai ke udara. Pangkal lehernya hampir putus. Darah mengucur. Dia berusaha keras untuk berteriak, tapi hanya lidahnya yang terjulur. Setelah itu tubuhnya terhempas jatuh ke tanah. Orang berkuda sarungkan kembali golok berdarah, lalu bergerak mendekati sumur. Di tepi sumur dia mengeluarkan sebuah benda berbentuk bulat sepanjang 1,5 jengkal yang ternyata adalah sebatang bambu kecil. Dengan cepat dibukanya sumbat kain di salah satu ujung bambu, lalu bubuk putih kelabu yang ada dalam bambu itu dipercikkannya ke dalam sumur. Selagi dia melakukan hal itu, tiba-tiba dari dalam sumur melesat keluar 2 buah tangan yang langsung mencekal pergelangan tangan si penunggang kuda. Penunggang kuda itu berteriak saking kagetnya. Lalu terdengar suara, kraakek. Untuk kedua kalinya orang di atas kuda berteriak. Kali ini karena tulang lengannya telah dipatahkan oleh 2 tangan yang mencuat keluar dari dalam sumur. Tabung bambu berisi bubuk racun yang dipegangnya terlepas dan jatuh di pinggir sumur. Tubuhnya sendiri terbetot jatuh dari atas punggung kuda.
Ketika dia berusaha bangkit berdiri, di hadapannya berdiri sesosok tubuh berpakaian serba putih. Kurang ajar, bangsat ini rupanya. Bagaimana dia bisa mendekam sembunyi di dalam sumur itu, meruntuk orang yang patah tangannya. Tadi dia menyangka yang keluar dari dalam sumur itu adalah sebangsa setan atau hantu malam. Hahaha, matamu yang juling cukup ku kenali. Tapi aku perlu melihat tampangmu. Sekali tangannya bergerak, orang berpakaian putih berhasil menjambret lepas kain hitam penutup wajah lelaki di hadapannya. Ki Dukun Japara, benar kau rupanya, pemuda sableng, kau ikut campur terlalu jauh. Nyawamu atau jiwaku, si pakaian hitam, yang ternyata adalah Ki Dukun Japara, pergunakan tangan kirinya untuk mencabut golok. Namun sebelum dia sempat menyentuh senjata itu, satu totokan membuat tubuhnya menjadi kaku dan mulutnya menjadi bisu. Dukun bejat penebar racun, sekarang kau ikut aku ke kota raja. Di situ nanti kau harus bicara banyak sebelum Sri Baginda memerintah memisahkan kepala dan tubuhmu. Ki Dukun Japara yang berada dalam keadaan kaku dan gagu hanya bisa memaki dalam hati. Orang berpakaian putih yang ternyata adalah pendekar 212 Wiro Sableng memungut tabung bambu yang tercampak di tanah dan menyumpalkan penutupnya. Tabung berisi racun itu disisipkannya di pinggang kiri. Lalu Wiro memanggul tubuh Ki Dukun Japara dan meletakkannya di atas punggung kuda. Saat itulah melesat sebuah benda dalam kegelapan. Wiro rundukkan kepala. Benda yang melesat lewat seujung kuku dari pipi kanannya, lalu menancap tepat di punggung kanan Ki Dukun Japara yang menggeletak melintang di atas kuda. Benda itu ternyata adalah sebatang panah. Pembokong keparat, maki Wiro. Dia lepaskan pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam dahsyat kejurusan dari mana datangnya panah itu. Beberapa pohon kecil dan semak belukar rambas, namun si pembokong telah lebih dahulu melarikan diri. Di kejauhan terdengar suara derap kaki kudanya menjauh. Wiro segera memeriksa keadaan Ki Dukun Japara dan jadi terkejut ketika melihat wajah orang tua itu berubah kebiruan. Dirobeknya punggung pakaian Ki Dukun. Kulit punggung itu pun tampak membiru. Panah beracun, kertak Wiro. Dia menotok lagi beberapa bagian tubuh Ki Dukun Japara. Lalu perlahan-lahan anak panah yang menancap di punggung orang tua itu dicabutnya. Ketika diperhatikannya ujung runcing panah, tampak bagian itu juga berwarna biru kehitaman. Aneh, siapa yang menginginkan nyawa dukun keparat ini, pikir pendekar 212 sambil garuk-garuk kepala. Dia ternyata menjadi penyebar racun. Pasti cuma kaki tangan atau pelaku biasa saja. Lalu yang jadi biang kerok mengotaki semua kegilaan ini. Di kota raja semua akan tersingkap. Aku harus membawa dukun sialan ini ke sana secepatnya. Baru saja Wiro hendak naik ke atas kuda di mana tubuh Ki Dukun Japara menggeletak, tiba-tiba dua penunggang kuda muncul di tempat itu. Yang pertama seorang pemuda berseragam perwira muda kerajaan, satunya lagi seorang dara berpakaian jingga yang rambutnya dikuncir dan pada punggungnya tersembul gagang sebilah pedang. "Hai, siapa kau? Apa yang terjadi di sini?" bertanya perwira muda itu dengan suara membentak. Sedang sang dara memandang dengan mata penuh selidik pada murid Sinto Gendeng yang tertegak sambil pegangi anak panah. Jilid 10. Dara di atas kuda tiba-tiba berseru kaget ketika melihat dan mengenali sosok tubuh yang menggeletak di halaman belakang. Astaga, itu si kakek Samino, apa yang terjadi dengan dirinya? Sang dara melompat dari atas kuda, langsung berlari ke arah mayat orang tua yang terbujur di tanah. Lalu terdengar teriaknya, "Kakak Primadi! Pembantu kita ini sudah mati, ada luka besar di pangkal lehernya." Pemuda yang mengenakan seragam perwira muda kerajaan itu jadi terkejut, lalu melompat turun dari punggung kudanya. "Jelas dia dibunuh," desis perwira muda bernama Primadi itu. Sret, gadis berpakaian jingga hunus pedangnya. Meskipun halaman belakang itu agak gelap, namun sinar pedang yang berwarna kebiruan jelas terlihat, tanda pedang itu adalah sebilah senjata mustika. Dan demikian cepatnya gerakan si gadis, tahu-tahu ujung pedang sudah menempel di perut pendekar 212. "Ah, urusan ini jadi kapiran," keluh murid Sinto Gendeng dalam hati. "Aku tidak membunuhnya," kata Wiro pula. "Kami tidak bertanya, tapi hanya ada satu orang di sini." "Kau," bentak sang dara. "Itu satu lagi yang menggeletak di atas kuda. Pingsan ditancap panah beracun." Wiro menuding ke arah tubuh Ki Dukun Japara yang menggeletak di atas kuda dalam keadaan tertotok dan luka di punggungnya. "Ditancap panah katamu, tapi mengapa anak panah itu ada di tanganmu, bukan menancap di tubuhnya?" bertanya si perwira muda. "Aku barusan mencabut anak panah itu dari punggungnya. Panah itu beracun,"
Bagaimana kau tahu panah itu beracun? Tanya sang dara baju jingga. Nada suaranya terus saja keras dan galak. Kalian lihat saja punggung dan mukanya. Biru kehitaman, jawab Wiro pula. Sepasang muda-mudi yang ternyata adalah kakak beradik itu saling pandang seketika. Lalu sang dara berkata pada kakaknya, aku curiga. Jangan-jangan manusia satu ini salah seorang penyebar racun maut itu. Aku juga berpikir begitu, sahut kakak si gadis. Dan pasti dia pula yang membunuh pembantu kita itu. Walah, kalau menuduh jangan keliwatan, ujar Wiro mulai jengkel, tapi diam-diam juga merasa khawatir. Ujung pedang yang diacungkan gadis berbaju jingga itu menempel ketat di perutnya. Membuat Wiro merasa ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Orang tua itu dibunuh oleh orang yang ada di atas kuda. Wiro coba menerangkan, kami tidak melihat, jadi tidak bisa mempercayai ucapanmu, kata Primadi. Kakak sebaiknya cepat kau geledah dia, ujar si adik. Lalu pada Wiro dia mengancam. Jika kau berani bergerak, ku tembus perutmu dengan pedang ini. Di bawah ancaman pedang, pendekar 212 terpaksa biarkan dirinya digeledah oleh perwira muda itu. Dan celakanya yang pertama sekali ditemukan oleh sang perwira adalah tabung bambu berisi racun milik Ki Dukun Japara yang diselipkan Wiro di balik pinggangnya. Perwira itu mengamati tabung yang disumpal dengan kain sebagai tutupnya, berpaling sesaat pada adiknya, lalu membuka kain penyumpal. Ketika penutup tabung bambu terbuka, bau yang tajam membersit keluar. Si perwira yang sudah tak asing lagi dengan bau seperti itu segera tunggingkan bagian mulut tabung. Sejumlah bubuk putih kelabu berjatuhan ke tanah. Racun merang putih, seru perwira itu begitu dia mengenali bubuk yang keluar dari tabung. Rupanya dia seorang yang ahli dalam segala macam racun. Apa kataku? Teriak dara adik sang perwira. Aku sudah curiga, dia pasti adalah manusia jahanam penyebar racun. Kini terbukti, racun dalam tabung itu bukan milikku. Benda itu dibawa oleh orang yang kini menggeletak di atas kuda sana. Dia yang membunuh pembantu kalian. Lalu ketika dia hendak menuangkan bubuk racun ke dalam sumur, di mana saat itu aku bersembunyi, kupatahkan tangannya. Tubuhnya lalu kutotok. Kau bersembunyi di dalam sumur? Hahaha, sungguh gila dan tolol sekali ucapanmu. Mana ada orang bisa bersembunyi di dalam sumur, apalagi sumur itu airnya dalam. Paling tidak 2 kali tinggi manusia, ujar dara berbaju jingga. Memang hanya orang tolol yang mau mati bersembunyi dalam sumur sedalam itu. Tapi aku tidak tolol, lihat sendiri apa yang aku palangkan di dalam sumur. Mendengar ucapan Wiro itu, Primadi si perwira melangkah ke dekat sumur, lalu menjenguk ke dalam. Meskipun bagian dalam sumur cukup gelap, namun matanya yang sudah terlatih masih dapat melihat sebuah batang pohon melintang di pertengahan sumur. Karena makin ke bawah sumur itu semakin menyempit, maka batang pohon itu dapat melintang dengan kokoh walau dibebani tubuh manusia. Aneh, bukan pekerjaan mudah menempatkan batang pohon seperti itu dalam sumur. Siapa sebenarnya pemuda berambut gondrong itu? Primadi melangkah mendekati Wiro kembali. Adiknya yang bertanya tidak diacuhkannya. Dia kembali menggeledah Wiro, dan kali ini ditemukannya kapak maut naga geni 212 di belakang pinggang sang pendekar. Sesaat sang perwira dan adiknya terkesiap melihat sinar yang keluar dari mata kapak. Bukan saja membuat mereka merasa angker, tapi sinar kapak mustika itu ternyata membuat redup sinar biru yang memancar dari pedang di tangan sang dara. Primadi memperhatikan senjata di tangannya itu dengan mata tak berkesip. Dia antara mendengar dan tidak kata-kata yang diucapkan Wiro. Perwira muda, kalau senjata itu kau rampas, aku bersumpah membunuh kau dan adikmu. Si perwira sesaat masih memandang lekat-lekat pada senjata di tangannya, lalu berpaling pada Wiro. Aku pernah mendengar riwayat besar dari senjata ini. Kau pendekar 212. Suara sang perwira bergetar dan tangannya yang memegang senjata mustika itu mendadak terasa seperti kesemutan. Wiro mengangguk perlahan. Perwira itu cepat-cepat kembalikan kapak naga geni 212, lalu menoleh pada adiknya. Sarungkan pedangmu, mari kita menghatur maaf pada pendekar 212 yang punya nama besar di seantero tanah Jawa ini. Pendekar 212, mengulang sang adik. Jadi dia, pendekar sableng yang terkenal itu. Wiro tertawa lepas dan cepat menyambuti kapak yang dikembalikan padanya. Untung kalian lekas mengenali si manusia jelek ini. Kalau tidak urusan bisa bertele-tele. Pendekar 212, aku Primadi dan adikku Primarani mohon maafmu. Tadi kami sungguh-sungguh tidak tahu berhadapan dengan siapa. 4 tahun yang silam, bukankah kau pernah menyelamatkan kerajaan dari tangan kaum pemberontak?
Aku tidak melupakan hal itu. Waktu itu aku masih sebagai kepala penjaga pintu gerbang selatan kota raja. Wiro kembali tertawa sambil menggaruk-garuk kepalanya dengan tangan kanan yang juga memegang anak panah yang sebelumnya dicabutnya dari punggung Ki Dukun Japara. Itu anak panah yang katamu menancap di punggung orang itu? Bertanya Primadi. Wiro mengangguk. Boleh kulihat. Wiro berikan anak panah yang dipegangnya pada Primadi. Perwira muda ini memeriksanya dengan teliti. Lalu dia berpaling pada adiknya dengan paras berubah. Wiro melihat perubahan paras ini langsung bertanya. Perwira, kau mengenali anak panah ini? Mula-mula perwira itu tak mau menjawab. Namun setelah adiknya membisikkan sesuatu, maka dia pun berkata, ini adalah anak panah yang biasa dipergunakan oleh Sri Baginda di Kerajaan Timur, terutama pada saat berburu. Dan beliau dikenal sebagai ahli panah nomor 1. Aku tahu betul, ketika hubungan antara Kerajaan Barat dan Timur masih baik, aku sering ikut mengawal Sri Baginda Kerajaan Timur pergi berburu. Karena itu aku mengenali sekali anak panah ini. Lihat, cetakan 3 buah bintang pada besi bagian belakang kepala anak panah. Ini adalah lambang Kerajaan Timur. Lalu jika anak panah yang sama seperti ini yang dipergunakan untuk membunuh manusia penebar racun di sana itu, apa kira-kira yang ada di benakmu, perwira muda? Tanya pendekar 212. Aku tak berani menjawab, sahut Primadi. Justru adiknya Primarani yang membuka mulut, tidak masuk akal kalau raja di timur ada sangkut paut dalam peristiwa ini. Tapi, Sang Dara tidak teruskan ucapannya. Bukankah antara Sri Baginda di timur dengan kakaknya di barat tengah terjadi silang sengketa? Ujar pendekar 212. Betul, tapi tetap aku tidak bisa percaya bahwa raja di timur bertindak sejauh ini. Setiap manusia bisa silap, mungkin karena harta atau pangkat, atau perempuan. Mungkin pula karena tahta dan kekuasaan. Pendekar 212, jika kau memang tengah menyelidiki masalah besar menyangkut kematian ratusan rakyat karena diracun ini, mari kita bekerja sama. Aku memang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan bersama adikku. Primadi memotong ucapan Wiro. Begitu, siapa yang menugaskanmu? Sri Baginda Kerajaan Barat. Perwira muda itu menggeleng. Mapati Singaranu, jawabnya. Wiro memandang pada Ki Dukun Japara yang ada di atas punggung kuda. Manusia itu mungkin bisa memberi keterangan. Bagaimana kalau kita bawa dia sekarang juga ke kota raja dan dihadapkan pada Sri Baginda? Sri Baginda tak ada di keraton. Saat ini beliau telah berangkat memimpin ratusan pasukan untuk menyerbu Kerajaan Timur. Aku diperintahkan untuk menghubungi pusat pasukan di selatan. Sebelum menuju ke sana, aku mampir dulu di sini.